Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Hai anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, di sini Bapak akan mengenalkan sedikit tentang pengertian kausalitas. Yang pertama yaitu kausalitas adalah hukum sebab akibat. Contoh langsung saja ya. Contohnya, mengapa terjadi pergolakan di berbagai daerah pada awal saat kemerdekaan. Itu sebabnya apa ya? Apa yang menyebabkan mereka itu memberontak? Mereka ini kurang atau tidak adanya perhatian dari pemerintah pusat, sehingga menyebabkan mereka ini serba kekurangan yang ada di daerah. Dampaknya apa? Dampaknya berarti dia akan melakukan pemberontakan secara ada yang perorangan, berkelompok untuk menentang pemerintah. Itu contoh dari kausalitas. Yang selanjutnya ada interpretasi. Apa itu interpretasi? Interpretasi bisa disebut juga dengan penafsiran. Oke, contoh dalam sejarah yaitu penafsiran kalian tentang peristiwa sejarah masa lalu. Kalau kalian sekarang menafsirkan tentang sejarah masa lalu tanpa melihat secara langsung kejadian yang terjadi di masa lalu, itu yang dinamakan dengan penafsiran atau interpretasi. Nafsiran kamu, oh ini loh kejadiannya seperti ini, itu tafsiran kamu, belum tentu itu benar, itu interpretasi. Yang selanjutnya ada kronologi. Apa ya itu kronologi? Kronologi dalam sejarah dapat diartikan sebagai urutan peristiwa dari peristiwa yang paling lama hingga paling yang akhir sekarang ini. Fungsinya untuk apa kronologi ini? Menghindari adanya kerancuan dalam pembabakan sejarah. Karena fungsi kronologi ini bisa diartikan sebagai urutan suatu peristiwa atau kejadian dari awal hingga sekarang. Tuh ya. Di situ ada juga contoh-contohnya, Ibu tidak perlu menjelaskan lagi. Yang selanjutnya ada periodisasi. Periodisasi itu apa ya? Pembabakan dalam sejarah. Ya, itu periodisasi. Tujuannya mempermudah pemahaman dan juga pembahasan sejarah kehidupan manusia. Itu fungsi periodisasi supaya orang mudah, oh ini loh pada saat ini zaman praaksara. Zaman praaksara itu zaman sebelum mengenal tulisan. Nah, di situ ada zaman apa saja? Apa saja yang ada? Misalnya ada manusia purba. Selanjutnya zaman aksara itu zaman sudah mengenal tulisan hingga sekarang. Selanjutnya ada konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Ibu tanya nih, apa sih siapa objek dalam sejarah tersebut? Objek dalam sejarah itu adalah manusia. Tanpa manusia yang menjalankan sejarah itu tidak dapat berjalan ya, karena objek manusia itu penting, bukan hewan atau tumbuhan. Objek sejarah adalah manusia. Jadi sejarah ini berkaitan dengan ruang dan waktu. Kapan terjadinya peristiwa tersebut, di mana tempatnya, kapan jamnya, jam berapa, dan tempat terjadinya itu di mana. Nah, waktunya itu sangat penting karena dalam sejarah itu tadi fungsinya ada kronologi, urutan waktu dalam sejarah. Nah, itu sekilas penjelasan Ibu tentang cara berpikir sejarah ya. Semoga kalian bisa memahami ya. Di situ juga sudah ada contohnya, Ibu jelaskan di dalam itu. Jadi kalian tinggal memahami saja. Oke, terima kasih. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.